Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita memasuki tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Selamat belajar. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun berbeda dengan penduduk yang tinggal di pantai, mereka bermata pencaharian sebagai nelayan. Jadi keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Selain itu, lingkungan juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran tinggi maupun rendah. Simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, ataupun cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang ada di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, supir, karyawan, dan pedagang. Nah, Bunda ada pertanyaan nih. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya? Jadi, penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda, menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Kemudian, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Tentu ya, masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Kemudian, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di dataran tinggi? Perbedaan petani di dataran rendah dan dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi biasanya menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Jadi, pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh dari pekerjaan jasa yaitu dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Kemudian di sini Bunda ada contoh laporan hasil pengamatan ya. Tadi kita sudah membahas tentang Dayu yang tinggal di Tabanan, Bali. Nah, berikut ini adalah contoh laporan hasil pengamatannya. Aspek yang berisi ada nama, kelas, alamat, nama daerah, tempat tinggal, mata pencaharian, transportasi, kesenian. Nah, keterangannya adalah namanya Dayu, kelas 4, alamatnya tadi apa? Di desa
Penebel Tabanan, Bali. Nama daerah tempat tinggalnya adalah Desa Penebel. Tempat tinggalnya termasuk daerah dataran tinggi. Mata pencarian penduduknya adalah petani. Kemudian transportasinya menaiki sepeda. Kemudian kesenian yang terdapat di daerah tersebut adalah tarian adat Bali, pertunjukan, dan seni ukir. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini Nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Bacalah cerita berikut ini. Asal mula Bukit Catu. Pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanannya ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali, sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kita akan membuatnya. Hasil panen kita akan lebih melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri ini pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itulah onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nah, dari cerita Bukit Catu tadi, dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga mendengarkan cerita tersebut. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Amatilah gambar berikut, apa keragaman yang terdapat pada gambar? Ayo, ada yang tahu? Nah, jadi keragaman yang ada pada gambar adalah keragaman fisik pada individu dalam sebuah keluarga. Nah, anak-anak, kita bisa lihat ya di gambar ini ada siapa aja? Ya, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada Dayu, dan ada juga adik ya. Nah, keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia.
Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendahnya badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Baiklah, dari pembelajaran yang tadi sudah Bunda berikan, dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah membahas apa aja? Ya, jadi kita tadi sudah membahas tentang pengertian dan peranan tokoh ya yang ada di dalam cerita Bukit Catu. Kemudian kita juga sudah membelajar pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. Kemudian juga kita sudah membahas tentang apa? Ya, karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar tadi ya yang terakhir itu. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang karakteristik individu di dalam keluarganya. Oke, baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.